Halo semuanya, selamat datang di channel Penonton Sejati. Kali ini admin akan menceritakan film Tinkerbell Secret of the Wing. Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa subscribe-nya dulu ya guys. Langsung saja ya ke alur ceritanya. Kisah bermula ke perkumpulan peri pengrajin yang sedang membuat keranjang salju untuk dikirim ke negeri salju. Tinkerbell merasa keheranan karena para peri membuat keranjang salju tapi tidak bisa ke negeri salju. Akhirnya Bubble yang pakai kacamata gelembung itu menjelaskan kepada Tinkerbell bahwa para peri tidak akan bisa bertahan hidup di negeri salju yang sangat dingin. Akhirnya burung hantu salju datang untuk membawa keranjang buatan peri pengrajin. Tinkerbell pun penasaran dan ingin mencoba pergi ke negeri salju. Seketika itu ada kelinci yang akan dibawa ke negeri salju kabur gitu ke tempat pembuatan keranjang. Tinkerbell pun membantu peri hewan yang bernama Fawn agar kelinci tersebut bisa pergi ke negeri salju. Tinkerbell bertanya apakah dirinya bisa menyeberang ke negeri salju untuk membantu para kelinci tersebut. Jawaban dari Fawn adalah tidak bisa karena udara di sana sangat dingin untuk peri musim hangat. Di situ diperlihatkan ketika hewan-hewan menyeberang perbatasan, tubuh mereka berubah menjadi putih. Karena Fawn tidak melihat Tinkerbell, akhirnya Tinkerbell iseng masuk ke negeri salju dan sayap dari Tinkerbell tiba-tiba bercahaya. Karena Fawn khawatir kepada Tinkerbell, akhirnya dia membawa Tinkerbell ke dokter. Kata dokter, sayap Tinkerbell tidak ada masalah, tapi Tinkerbell masih penasaran dengan cahaya yang muncul di sayapnya. Tapi dokter tersebut menjawab itu hanya pantulan es saja. Karena penasaran, akhirnya Tinkerbell pergi ke perpustakaan dan membaca buku tentang sayap peri. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa ketika sayap peri bercahaya, maka ada dua jenis. Tetapi dua jenis tersebut masih membingungkan karena kertas dari buku tersebut dimakan oleh cacing buku. Penjaga perpustakaan pun menjelaskan kepada Tinkerbell untuk pergi ke penulis dari buku tersebut yang berada di negeri salju. Akhirnya Tinkerbell membuat sweater agar sayapnya tidak kedinginan. Dan singkat cerita, Tinkerbell menyelinap ke keranjang yang menuju negeri salju. Tetapi aksi tersebut dipergoki oleh Clanky dan Bubble. Clank dan Bubble berusaha melarang Tinkerbell, namun apa daya karena rasa ingin tahu Tinkerbell yang sangat besar, akhirnya Tinkerbell berhasil terbang ke negeri salju dengan burung hantu. Tiba-tiba keranjang tersebut terbuka karena Tinkerbell menekan sesuatu gitu. Akhirnya Tinkerbell dan burung hantu tersebut terjatuh. Lalu datanglah Raja Milori atau pemimpin dari negeri salju. Raja Milori mengecek keranjang tersebut dan tiba-tiba buku yang dibawa Tinkerbell terhempas ke Raja Milori. Raja Milori memerintahkan bawahannya agar membawa buku tersebut ke si penjaga atau penulis dari buku tersebut. Tinkerbell pun masuk ke istana si penjaga dan menemukan sayapnya bercahaya lagi. Ternyata Tinkerbell bertemu dengan seorang peri salju yang mirip sekali dengannya bernama Periwinkle. Ternyata kita dijelaskan bahwa Tinkerbell dan Periwinkle adalah saudara karena mereka berdua lahir dari tawa seorang bayi yang sama. Ajaibnya ketika sayap mereka berdua disatukan akan membentuk cahaya yang sangat silau gitu. Akhirnya Raja Milori datang ke istana penjaga dan menanyakan apakah ada peri musim hangat di istananya. Raja Milori mengatakan jika ada peri musim hangat, maka harus dikembalikan sesegera mungkin. Karena Tinkerbell baru berkunjung ke negeri salju, akhirnya dia diajak oleh Periwinkle untuk jalan-jalan. Setelah mereka berdua asik jalan-jalan, mereka berdua mengobrol di atas goa yang sangat dingin. Karena adanya api unggun, tiba-tiba goa tersebut retak dan menyebabkan Tinkerbell dan Periwinkle jatuh. Tinkerbell dan Periwinkle diselamatkan oleh si penjaga. Si penjaga mengatakan bahwa Tinkerbell harus pulang ke musim panas. Saat mereka berdua ingin berpisah, Tinkerbell mengatakan kepada Periwinkle untuk menemuinya di perbatasan. Tinkerbell meminta bantuan kepada Clank dan Bubble untuk membuat mesin supaya bisa mengeluarkan salju di musim panas. Selain itu, teman-teman dari Tinkerbell membantu membuat mesin tersebut setelah menjelaskan bahwa Tinkerbell mempunyai saudara
udara. Keesokan harinya, Tinkerbell dan Periwinkle bertemu di perbatasan. Dengan mesin pembuat salju, Periwinkle berjalan-jalan di musim panas. Selain jalan-jalan, tujuan utama mereka adalah bertemu Ratu Clarion supaya tidak ada lagi peraturan yang mengekang mereka berdua. Tetapi hal buruk pun terjadi. Es batu untuk membuat salju buatan meleleh dan Periwinkle jatuh pingsan. Akhirnya Periwinkle dibawa ke negeri salju supaya tidak meleleh. Lalu datanglah Raja Milori untuk menolong Periwinkle supaya sayapnya bisa sembuh. Selain itu, Ratu Clarion datang untuk menjelaskan bahwa peri musim hangat tidak boleh pergi ke musim dingin. Begitupun sebaliknya. Setelah itu, mesin pembuat salju dihempaskan oleh Raja Milori dan jatuh ke sungai. Dari mesin tersebut membentuk tornado yang sangat hebat. Dari tornado salju tersebut, seluruh negeri musim panas tertutup oleh es dan menyebabkan beberapa pohon rusak karena membeku. Karena es tersebut dapat merusak pohon, akhirnya Ratu Clarion menyuruh para peri untuk menghangatkan pohon debu pixie. Karena pohon tersebut satu-satunya cara supaya bubuk pixie dapat diproduksi. Jika pohon pixie membeku, maka para peri tidak bisa lagi terbang. Tinkerbell menemukan bahwa bunga yang dibungkus oleh es dan mengetahui bahwa bunga tersebut masih hidup. Akhirnya Tinkerbell memanggil Periwinkle untuk membekukan pohon debu pixie supaya pohon debu pixie tersebut tetap hidup dan memproduksi debu pixie yang banyak. Karena kekurangan orang untuk membekukan pohon debu pixie, tiba-tiba semua peri musim dingin datang untuk membantu membekukan pohon debu pixie. Setelah semuanya beku, akhirnya debu pixie kembali mengalir dari pohon. Dan semua peri bersorak gembira karena pohon debu pixie selamat. Tetapi sayap dari Tinkerbell patah karena perjalanan menuju negeri salju. Tanpa sengaja, kedua sayap dari Periwinkle dan Tinkerbell disatukan dan membentuk cahaya yang sangat silau. Dari cahaya tersebut, akhirnya sayap dari Tinkerbell sembuh dan musim dingin pun berlalu. Mulai dari situ, para peri musim hangat dapat berkunjung ke negeri salju menggunakan teknik pembekuan dari para peri salju. Dan begitupun sebaliknya gitu, peri salju bisa berkunjung ke negeri musim panas dengan cara membuat salju buatan. Sejak saat itu, Tinkerbell dan Periwinkle dapat mengunjungi satu sama lain dan cerita dari film Tinkerbell Secret of the Wings tamat. Yap guys, itu dia alur cerita Tinkerbell Secret of the Wings. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa guys di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe-nya juga ya guys. Dan dadah.